hal-hal yang sifatnya gangguan pencernaan. Bagaimana menyikapinya? Di dalam kitab hukum ini kita akan membahas tentang hal tersebut. Contoh, di tengah-tengah sholat tiba-tiba pingsan. Bangun itu apa yang harus kita lakukan? Tetap sholat atau wudhu dulu atau mandi? Di sini para ulama khilaf. Nah, nanti akan kita sampai kepada pembahasan itu, tapi kita nggak akan masuk ke dalam pembahasan yang terlalu mendalam, tidak. Tapi hanya tipis-tipis. Ini yang sederhana dan mudah saja. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian penulis berkata bismillahirrabbilalamin. Rabbi yassir wa'in. Wahai Tuhanku, mudahkanlah dan berikanlah pertolongan. Kemudian beliau berkata, qala Syekhul Imam Al-Alim Al-Amil Al-Wara' Az-Zahid Taqiyuddin Muhammad ibn Ali ibn Wahab ibn Muti' Al-Qushari rahimahullah ta'ala, kitab At-Taharah. Kitab At-Taharah, kitab tentang bersuci. Bersuci ini ada dua. Bersuci secara batin, dan ini yang paling utama, dan banyak orang lupa. Banyak orang yang mereka hanya memperhatikan kesucian zahirnya saja, tapi batinnya lupa. Maka bersuci ini ada dua. Bersuci secara batin, yakni membersihkan hati daripada apa? Kotoran kesyirikan, kotoran kebid'ahan. Kemudian baru bersuci daripada najis. Dua perkara ini harus ada, nggak boleh nggak ada, harus ada dalam diri mereka yang ingin beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Maka kalau dalam bab hukum yang dibahas adalah apa? Kesucian dari sisi zahir. Sementara kalau dalam bab ar-ruh, inilah yang paling penting. Maka banyak para ulama mengingatkan kita, sebelum kita beribadah, maka dibersihkan dulu diri kita daripada apa? Kotoran-kotoran yang dapat merusaknya, berupa dosa-dosa. Banyak orang yang beribadah sulit untuk khusyuk. Kenapa? Karena dia lupa membersihkan dirinya dari dosa. Salat Allahu Akbar, yang ada dalam benaknya adalah maksiat. Sulit, bagaimana mungkin akan khusyuk? Maka seorang itu ketika dia beribadah, ketika dia ingin mendapatkan keutamaan berupa apa? Kekhusyuan, maka yang perlu dia lakukan adalah apa? Membersihkan dirinya daripada kotoran. Yang pertama adalah dosa besar, yang paling besar berupa syirik. Syirik itu gimana Ustaz? Maksudnya banyak contoh syirik yang sering kita lakukan. Sholat, habis sholat alhamdulillah selesai 13 rakaat. Alhamdulillah baru selesai malam ini, Masya Allah, langit yang sangat cerah. Semoga Allah Azza wa Jalla kabulkan doa-doa. Ini namanya apa? Ini bagian daripada menginginkan pujian manusia yang dapat merusak daripada ibadah. Dan riya ini kata Nabi SAW, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul khafi. Perkara yang paling aku khawatirkan menimpa kalian, yakni para sahabat, adalah apa? Syirik yang tersembunyi. Maka kalau kita ingin khusyuk di dalam ibadah, kita ingin baik dan bagus dalam ibadah kita, maka yang harus kita lakukan adalah apa? At-taharah, membersihkan diri pertama kali daripada dosa-dosa. Dan dosa yang paling besar adalah dosa syirik, kemudian dosa bid'ah. Apa itu dosa bid'ah? Dosa bid'ah adalah dosa yang dilakukan karena dia mengamalkan amalan-amalan yang tidak pernah dikerjakan oleh Nabi SAW. Contoh, ada banyak saudara-saudara kita yang mereka mengamalkan ajarannya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, tapi bukan ajarannya Imam Syafi'i, tapi ajarannya apa? Syafi'iyah. Bukan ajarannya Imam Syafi'i, tapi ajarannya orang-orang yang menisbatkan diri kepada Syafi'iyah, yakni orang-orang yang bermazhabkan Syafi'i. Contoh adalah apa? Talaffuz bin niyyah, melafazkan niyyah. Ini bab sebenarnya para ulama gak ada khilaf. Yang khilaf itu adalah ulama-ulama mutakhirin. Ulama mutaqaddimin gak ada khilaf. Kenapa kok gak ada khilaf? Karena mudah. Nabi SAW tidak pernah melafazkan satu lafaz pun di dalam sholat, di dalam berwudu, kecuali ketika umrah,
haji, menyembelih, kemudian umrah, haji, kemudian menyembelih. Selain daripada itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melafazkan apapun. Bisa dicek hadis semuanya, mau dibuka kutubus sittah, kita cek bareng-bareng, gak akan ketemu yang namanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melafazkan satu lafaz pun. Apalagi lafaz-lafaz yang kita kenal. Bahkan dalam kitab-kitab contohnya Safinatun Najah, kitab yang dulu saya belajar tahun 90-an. Karena saya masih kecil, saya ngaji sama Pak D saya kitab itu Safinatun Najah, kemudian kami ngaji kepada guru kami yang lain kitab itu Safinatun Najah. Di situ ada bab apa? An-niyatu utawi kang arane niat. Iku qasdu syai'i najo suwiji-wiji. Emang benar seperti itu. Kenapa? Karena memang dulu ya itulah kenapa menuntut ilmu harus dari kecil. Menuntut ilmu dari kecil itu akan apa? Melekatkan hafalan. Ini yang saya hafal dulu ketika kecil. Ini mazhab Syafi'i mengatakan apa? Wan niyatu utawi kang arane niat iku qasdu syai'in najos wiji-wiji, menyengaja sesuatu. Kemudian ada catatan kaki. Wala yushtaratu lan boten lan ora dipersyaratke ayyatalaffadhu biha untuk melafazkan dengannya. Ini disebutkan dalam kitab Safinatun Najah. Dan kalau kita buka kitab yang di atasnya namanya ada At-Taqrib, itu enggak ada lafaz itu. Adanya di mana? Adanya di penjelasan. Adanya di penjelasan. Penjelasan yang dijelaskan oleh apa? Ulama-ulama mazhab Syafi'i yang mutaakhirin bukan mutaqaddimin. Kalau kita buka kitab-kitab mutaqaddimin, contohnya mazhab Al-Imam An-Nawawi yang wafat tahun 676 Hijriah, enggak akan kita temukan itu. Al-Imam An-Nawawi punya kitab namanya Majmu' Syara' Al-Muhadzab. Itu membahas full tentang apa? Tentang mazhab Syafi'i dari thaharah sampai jihad. Dan enggak ada bab niat. Beliau meriwayatkan lafaz nawaitu sebagaimana yang tersebar di kalangan kita. Saya dulu sama. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari billahi ta'ala. Ada nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Atau usalli fardhan dhuhri 4 raka'atin mustaqbilal qiblati adaan atau fardhan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Maka saya pernah ngomong sama kaum, saya kalau emang ada dalilnya insya Allah saya hafalkan, saya akan amalkan. Kenapa? Karena memang saya belajar. Saya bukan cari ini enggak. Saya memang benar-benar meliti kitab-kitab mazhab Syafi'i, ternyata apa? Dan tidak ada bab melafadzkan niat dari kitab-kitab Syafi'i zaman dahulu, mulai dari Al-Imam An-Nawawi ke atas itu enggak ada. Baru muncul dari Al-Imam An-Nawawi ke bawah. Karena itu Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini contoh. Maka bid'ah itu adalah sesuatu yang tidak pernah dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik berupa ucapan maupun perbuatan maupun penetapan dalam rangka beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Adapun selain daripada ibadah, monggo. Contoh, kita mau pakai baju batik, mau pakai Kolansua Soekarno. Ini orang-orang Arab bilangnya apa? Kolansua Soekarno, peci Soekarno. Ya. Atau mau pakai peci kayak Afghanistan itu boleh. Atau mau pakai peci kayak orang Pakistan yang di sini ada lambang masjid. Benar ada. Orang Pakistan itu pecinya apa? Pak, ada lambang masjid di sini. Kayak ada gapura. Masya Allah. Kalau seperti itu hukumnya apa? Jais, boleh, silakan. Meskipun itu adalah apa? Muhdats, sesuatu yang baru. Maka toharoh yang paling penting adalah apa? Toharotul qalb minad danas, membersihkan hati daripada kotoran-kotoran yang mengotorinya berupa dosa. Dosa yang paling besar adalah syirik. Kemudian dosa berikutnya adalah bid'ah. Kemudian maksiat-maksiat yang lain. Baru setelah itu apa?
Taharatul abdan, mensucikan badan. Kemudian Al-Imam Ibnu Qudamah, Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi, beliau berkata, wa fil istilahi, secara istilah, irtifa'ul hadathi wa zawalun najasi. Secara istilah makna taharah itu adalah apa? Mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Maka yang perlu kita pahami, taharah itu adalah apa? Mengangkat hadasnya, kemudian menghilangkan hukumnya. Jadi contoh, ini di sini kita beranggapan lah, ini kita menganggap membelek lencong najis ya. Maka bagaimana cara menghilangkannya? Diangkat najis, kotorannya, kemudian dihilangkan hukumnya. Zawalun najis, menghilangkan najis, hukum najis. Maka yang pertama ainun najasahnya dihilangkan, yang kedua hukum najisnya diangkat. Bagaimana caranya? Dengan cara dibersihkan berupa dicuci. Ada enggak menghilangkan selain daripada dicuci? Ada. Bayi laki-laki yang belum makan apapun kecuali ASI dan belum sampai umur 6 bulan, bagaimana mensucikan najisnya? Ambil air, itu sudah. Contoh jenengan gendong bayi laki-laki, kemudian waktu azan jenengan mau salat, bagaimana bersucinya? Ambil air, cipratkan, kemudian selesai. Itu bayi laki-laki yang belum minum apapun kecuali ASI. Tapi kalau bayi perempuan, mau dia minum ASI atau enggak, najis langsung. Najisnya bagaimana? Seperti najis kaum muslimin yang lain. Kalau dalam bahasa Syafi'iyah namanya apa? Najis mutawassithah, najis pertengahan. Ada najis mukhaffafah yang tadi tak sebutkan, kemudian ada najis mutawassithah yang kita berupa kotoran, itu namanya mutawassithah. Kemudian yang paling besar adalah apa? Mughalladhah. Najis berupa kotoran binatang-binatang yang dianggap najis. Seperti apa? Idza walaghal kalbu fi ina'i ahadikum. Kalau anjing itu menjilat bejana tempat air kalian, ini namanya najis mughalladhah. Maka hukum najis itu ada dua. Najis itu ada tiga. Najis yang mukhaffafah tadi, bayi umur 6 bulan, laki-laki, belum makan apapun kecuali ASI ibunya. Kalau dia pipis, hanya pipisnya saja. Kalau kotoran BAB-nya tetap najisnya masuk kategori mutawassithah. Hanya kotoran seninya saja yang masuk kategori mukhaffafah. Bagaimana cara mensucikannya? Ambil air, ciprati, kemudian dilap, selesai. Tapi kalau selain daripada itu masuk kategori mutawassithah. Maka bagaimana caranya? Dihilangkan ainun najasahnya dulu. Bentuk fisik najisnya dihilangkan, kemudian hukumnya diangkat. Jadi contoh di sini tadi ada kotoran, maka kotorannya dihilangkan pakai tisu. Kemudian setelah itu apa? Hukum najisnya dihilangkan. Bagaimana caranya? Ada dua, bisa dengan air, bisa dengan tanah. Jadi tanah itu dijadikan kekhususan bagi umat ini, alat untuk bersuci. Ada yang ketiga, dibiarkan sampai kering. Jadi kotoran itu, contoh ada kotoran ayam di pojokan, sampai kering itu sudah, tempat itu sudah suci. Karena hilangnya sifat-sifat najis, maka hilang pula hukumnya. Meskipun bentuknya masih ada, tapi bentuknya tetap najis, cuma tempatnya sudah suci. Bisa dipahami ya? Barakallahu fiik wa sanallahu ilaik. Kemudian Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, al-haditsul awwal, hadis yang pertama, An Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innamal a'malu binniyat. Beliau memulai hadisnya dengan hadis yang sangat agung yang menjelaskan bahwasanya seluruh perkara itu dinilai daripada apa? Niat. Pertanyaannya, apakah kita harus melafadzkan? Jawabannya tidak. Kalau setiap hal harus kita lafadzkan, repot. Contoh, apa yang membedakan antara bekerja yang mendatangkan pahala dan yang tidak? Apa yang membedakan bekerja yang mendatangkan pahala dengan yang tidak?
Niat. Nah pertanyaannya, berarti keluar dari rumah niat ingsun nyambut gawe golek ganjaran. Nanti kalau nggak dapat gaji gimana? Ngamuk. Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka niat itu dikatakan oleh para ulama bahwasanya tidak mungkin ada seseorang yang mengerjakan suatu hal yang dia tidak meniatkan dalam dirinya. Ada nggak orang yang dia berangkat keluar dari rumah nggak niat? Apa sih niat itu? Kalau bahasa kita, bahasa Jawanya niat itu adalah apa? Kerenteking hati. Niat itu adalah apa? Kerenteking hati. Ya ini apa? Keinginan hati itu disebut sebagai niat. Kalau baik akan diberikan ganjaran meskipun baru kerenteke. Contoh, niat mau sedekah. Baru niat sudah dihitung sebagai kebaikan. Kapan dihitung kebaikan yang sempurna? Ketika dikerjakan. Wah kalau gitu sesok aku tak niat tok weh. Kalau niki ibadahnya tiang-tiang iblis. Tiang-tiang yang semoga Allah Azza wa Jalla jadikan tidak menjadi orang-orang yang bangkrut. Enggak, jangan. Maka niat itu apa? Harus diwujudkan. Maka niat seorang yang berniat baik itu sudah masuk kategori apa? Beramal salih. Karena di dalam agama amalan itu ada 3. Amalan hati yang dinilai berupa niat, amalan badan yang dinilai berupa gerakan, kemudian amalan harta. Ini 3 amalan ini. Amalan hati yang berupa niat, amalan badan yang berupa ibadah, kemudian amalan harta. Karena itu Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seseorang itu yang terbedakan antara satu dengan yang lainnya adalah apa? Niat. Contoh, seseorang yang berniat buruk, apakah sudah diberikan dosa? Tidak. Kapan dicatat sebagai satu dosa yang sempurna? Kalau dikerjakan. Contoh, wah sesok aku nih, esok mangkat, golek-golek ceperan. Biasa kalau orang-orang yang di pasar itu sering gandol-gandol itu, karena saya dulu pernah di pasar induk kan. Jadi beras itu disogokin pakai pipa itu golek ceperan. Padahal itu haram. Kenapa haram? Lah dia nggak punya, dia nggak beli, nggak DO, nggak apa-apa, orang bayar, neng oleh sak selongsong. Lah sak selongsong kalau 1 mobil, lah kalau 100 mobil, lah sak karung. Itu namanya ceperan. Dan niat seperti itu, kalau baru diniatkan, kemudian qadarullah masya'afala pagi nggak jadi dikerjakan, nggak ditulis 1 dosa. Kapan ditulis 1 dosa? Begitu diamalkan. Maka memahami tentang niat adalah perkara yang sangat penting. Niat itu adalah amalan hati yang seseorang akan diberikan ganjaran kalau berkaitan tentang ketaatan, dan akan diberikan dosa kalau dikerjakan. Bisa difahami gitu? Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa innama likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya setiap orang itu akan diberikan ganjaran sesuai dengan yang dia niatkan. Yang baik akan diberikan ganjaran kebaikan berupa apa? Dilipat gandakan menjadi 10 atau tak terhingga. Karena ganjaran itu ada yang lipat ganda, ada 10 sampai tak terhingga. 10 contohnya baca Quran 1 hurufnya 10 kebaikan. Ya, 1 kebaikan yang dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Yang Nabi katakan, la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun lamun harfun wa mimun harfun wa likulli harfin hasanatun wa likulli hasanatin bi asyrati amsalihha. Aku tidak mengatakan alif lam mim 1 huruf. Akan tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf, dan setiap 1 huruf itu 1 kebaikan, dan setiap 1 kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Maka jangan sampai kita lewatkan kesempatan ini, yakni menambah kebaikan hanya dengan apa? Membaca Al-Quran. Baca WA rajin, baca Quran.
Baca Quran gitu. Maka jangan sampai terlewatkan. Karena Nabi SAW katakan apa? Wa innama likulli imri'in ma. Karena semuanya setiap orang akan diberikan ganjaran sesuai dengan niat yang dia betikkan di dalam hatinya. Maka ketika kita ingin mendatangi suatu tempat, contoh salat, niatnya adalah apa? Ibadah. Jangan sampai niatnya yang lain. Jangan sampai niatnya apa? Ambil baiknya, buang buruknya. Jangan sampai niatnya yang lain, jangan. Jangan sampai ada niat selain daripada apa? Beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan, wah aku nek mangkat bae. Nanti cuma dapat apa? Ora enak. Ganjarane mboten angsal. Maka pastikan apa? Ketika kita ingin melakukan suatu perkara, perbaharui niat kita. Maka dulu guru-guru kami ketika kami belajar, mereka mengatakan ayyuhat tullab tajdidu niyatakum. Wahai murid-muridku, perbaharuilah niat-niatnya. Kenapa? Karena niat itu di hati, dan hati itu disebut sebagai hati, yakni qalbun. Kenapa? Ya taqallab. Karena terbolak-balik. Ya contohnya ada orang yang pagi harinya beriman, saleh, masya Allah, sorenya mendem. Benar nggak? Ada orang yang sore harinya sampai malamnya masya Allah, subuhnya udah berangkat subuhan. La haula wala quwwata illa billah. Siapa yang membolak-balikan? Rabbuna Azza wa Jalla. Maka perbaharui niat terus menerus agar Allah Azza wa Jalla teguhkan keimanan dalam diri kita. Semoga Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita keteguhan. Semoga Allah Azza wa Jalla jauhkan kita daripada ketergelinciran. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi." Barang siapa hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Yani Allah akan berikan ganjaran. Itu hijrah. Nabi SAW berikan contoh kepada kita bagaimana niat itu difahami. Seseorang pergi untuk hijrah, kalau niatnya untuk Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan pahala hijrah. Contoh, jenengan niat dari rumah ke sini untuk sholat, berarti jenengan akan dihitung apa? Satu langkah kebaikan dan satu langkah berikutnya diampuni dosa. Sebanyak apa langkah jenengan dari rumah ke sini, sebanyak itu keutamaan yang akan jenengan dapat. Kalau niatnya beribadah. Tapi kalau niatnya selain daripada itu, dia nggak akan dapat. Cuma dapat apa? Lelah dan penat. Kemudian Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW jelaskan, "Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi." Maka barang siapa hijrahnya karena dunia yang ingin dia raih. Contoh, niat salate golek bareng ben dagangane lancar. Kan banyak tuh orang-orang salat duha niatnya apa? Ben lancar rezekinya. Emang nek enggak salat juga lancar, buktinya orang-orang kafir, lihat. Rezekinya apa? Sangat lancar. Enggak cuma lancar, sangat lancar. Mengopa-ngopi, udat-udut, gogak-gogok, duitnya ngalir. Kita yang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, kenapa rotok-rotok macet? Karena niatnya keliru. Niat ibadah dalam rangka melancarkan rezeki, padahal nggak perlu diniatkan. Rezeki itu akan mengalir dengan sendiri. Dan banyak orang nyangka rezeki itu hanya karena apa? Fulus, enggak. Rezeki sehat itu adalah nikmat. Coba jenengan akan tahu bahwasanya kesehatan itu lebih berharga dari harta ketika apa? Sakit. Bosnya Apple yang kekayaannya triliunan, dia bilang apa? Aku baru tahu ternyata apa? Harta itu tidak ada artinya di hadapan kematian. Bosnya Apple, Steve Jobs namanya. Dia ketika sakit dia mengatakan apa? Ternyata harta itu tidak bisa membeli kesehatan. Fasilitas yang paling canggih, dokter yang paling pintar, nggak bisa menyelamatkan dirinya daripada penyakit. Padahal apa yang tidak dia punya? Duit, mau garek ngomong celing. Tapi ternyata itu tidak bisa mendatangkan kesehatan.
Maka ketika kita beramal saleh, luruskanlah niat, jangan karena dunia. Jangan karena dunia. Kenapa? Karena dunia itu pasti akan ikut. Nggak usah diniatkan, pasti akan ikut. Kenapa Pak Ana berani bilang seperti ini? Karena Ana sudah merasakan bagaimana Allah Azza wa Jalla bukakan dunia di saat yang tepat. Barakallahu fiik. Ini satu lagi, setelah itu kita ada. Kemudian satu bait lagi tanggung, setelah itu nanti kita ada. Aw imra'atin yatazawwajuha, atau dia niatnya hijrah karena apa? Wanita yang ingin dinikahi. Wah, aku tak ngaji, kok mbok menawa ketemu karo jodoh. La haula wala quwata illa billah. Jangan. La haula wala quwata illa billah. Fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hijrahnya itu sesuai dengan niat yang ada di dalam dirinya. Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang memahami apa itu niat dan bagaimana mengaplikasikannya. Dan niat itu tidak butuh dilafazkan kecuali dalam dua keadaan, haji dan umrah, kemudian ketika menyembelih. Selain daripada itu tidak ada lafaz tertentu di dalam melaksanakannya. Barakallahu fiik wa assalamu alaikum. Azan. Setelah itu barangkali ada yang bertanya, silakan. Monggo. Azan muadzin. Wah, ini azan ujur-ujuran.